Selama 10 tahun, seorang ayah hidup dalam penantian, menelusuri setiap petunjuk demi menemukan putrinya yang hilang tanpa jejak. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan seorang remaja yang juga kehilangan adiknya. Dua orang asing yang dipertemukan oleh rasa kehilangan dan satu tujuan yang sama. Akankah mereka berhasil menemukan orang yang mereka cari? Atau justru mereka juga ikut hilang setelah mengetahui yang sebenarnya? Di Meksiko, hiduplah seorang gadis kecil bernama Adriana. Dia tinggal bersama ibu dan kakak lelakinya. Adriana adalah gadis kecil yang selalu dijaga oleh ibunya, sedangkan Jorge, sang kakak, adalah remaja yang suka berkeliaran di luar rumah. Di hari itu, Adriana merayakan ulang tahunnya yang ke-13. Dia mendapatkan hadiah berupa sepeda dari sang kakak. Adriana sangat senang, karena itu merupakan barang yang ia inginkan sejak lama. Namun berbeda dengan sang ibu, dia tampak kurang begitu menyukai pemberian hadiah dari Jorge untuk adiknya. Sang ibu merasa sepeda itu berasal dari uang yang tidak baik, dan dia melarang Adriana memakai sepedanya. Jorge sendiri memiliki pekerjaan yang tidak baik. Dia mengaku sebagai agen turis yang menawarkan wanita open BO kepada para turis yang datang ke kotanya. Namun nyatanya dia bukan sebagai agen turis, melainkan merampok para turis. Alih-alih menawarkan wanita open BO, dia membawa turis itu ke tempat sepi dan merampoknya di sana, dibantu oleh teman-teman Jorge yang membawa pistol mainan. I bet you hate all Mexicans right now. You don't like? Just set up and give me everything. Okay? Die, bitch. Uang dan barang-barang hasil rampokannya itu dia gunakan untuk berpesta bersama teman-temannya, dan sebagian lagi dia simpan. Namun meskipun demikian, Jorge sangat menyayangi adiknya. Dia berusaha memberikan yang terbaik. Begitupun dengan Adriana, mereka berdua saling menyayangi satu sama lain. Di sisi lain, ada seorang ibu muda dari Polandia bersama satu orang temannya. Mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju Meksiko. Veronica dan temannya akan pergi ke Los Angeles untuk bekerja, dan dijanjikan pekerjaan yang lebih baik oleh seseorang melalui internet, yang mana mereka mengaku sebagai agen perusahaan yang biasa memberangkatkan para TKW ke luar negeri. Sesampainya di bandara, mereka berdua dijemput oleh agen yang menjanjikan pekerjaan ke Los Angeles. Ada Irina, Vadim, dan Manuelo. Welcome to Mexico. Escorting you to Los Angeles. This is Manuel, the agency. What a pretty smile. Let's go. We'll talk in the car. Tanpa basa-basi lagi, mereka membawa Veronica masuk ke dalam mobilnya secara paksa, dan satu orang temannya mencoba untuk melarikan diri. Namun naasnya, saat sedang berlari dari sana, dia tertabrak mobil yang melintas hingga meninggal. Dan ternyata 3 orang yang menjemputnya adalah agen palsu yang biasa menjebak atau menculik korbannya dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri melalui website ilegal. Mengabaikan larangan sang ibu memakai sepeda dari Jorge, Adriana secara diam-diam pergi keluar menyusuri jalan yang sepi untuk menemui kakaknya di suatu tempat. Namun baru beberapa meter meninggalkan rumah, Adriana menyadari ada mobil yang mengikutinya. Merasa ada sesuatu yang aneh, Adriana melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda, memasuki jalanan kecil. Sayangnya itu saja tidak cukup. Mereka mengetahui kemana Adriana melaju dan menabrak sepedanya hingga dia terjatuh. Setelah itu, mereka membawanya masuk ke dalam mobil. Tidak berselang lama, sepeda Adriana dibawa oleh seseorang. Anak itu melewati tempat di mana Jorge sedang nongkrong. Tentu Jorge tahu sepeda yang ia beli. Dia langsung mengejarnya hingga bocah itu terjatuh. Dia mengira bahwa sepeda adiknya telah dicuri. Namun bocah itu menjelaskan jika dirinya menemukan sepeda ini tergeletak di suatu tempat.
Bocah tersebut lalu menunjukkan tempat di mana dia menemukan sepeda Adriana. Georgie baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika menemukan barang milik sang adik berserakan. Penasaran kemana adiknya pergi, Georgie lalu bertanya kepada warga setempat. Namun mereka tidak mengetahuinya. Kemudian Georgie bersama temannya mendatangi seseorang yang bernama Victor untuk meminta bantuan. Victor berkata, jika Adriana hilang secara tiba-tiba, kemungkinan dia diculik oleh anggota jaringan gangster Rusia. Karena sebelumnya juga banyak wanita yang diculik oleh mereka untuk diperdagangkan. Apalagi gadis cantik seperti adikmu, bagaikan ladang emas bagi mereka untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Di sini Georgie menegaskan, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah takut kepada siapapun demi menyelamatkan sang adik, meskipun mereka adalah anggota gangster. Jadi Victor ini seperti mafia lokalnya di sana lah. Probables que ya estén en el túnel. Y ellos fueron los que se la llevaron. Van a estos niños, se los pasan de mano. Si son los que yo creo, si a otro y al otro y así. Ternyata Adriana dibawa ke sebuah camp bersama gadis-gadis lainnya yang juga mereka culik, disusul oleh Veronica dan berkumpul menjadi satu. Fadi mencicipi terlebih dahulu kepada Veronica. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menangis, menyesali pekerjaan yang belum jelas kepastiannya. Disinilah Veronica baru menyadari bahwa dirinya kini berada dalam jaringan perdagangan manusia, yang nantinya mereka semua yang ada di sana akan dibawa ke Amerika dan dipromosikan melalui situs. Malam pun telah tiba. Georgie tidak henti-hentinya mencari keberadaan sang adik dan bertanya kepada orang-orang yang berada di sana. Namun mereka tidak melihat ciri-ciri wanita yang Georgie sebutkan. Hampir saja dia putus asa dengan pencarian sang adik. Tapi tiba-tiba dari kejauhan, Georgie melihat Adriana yang akan diangkut ke mobil box. Tak ingin kehilangan jejak mobil box itu, dia bergegas membawa mobil temannya dan berusaha mengikuti kemana mereka pergi. Hingga sampailah di pagi hari. Saat mobil box itu dibuka, mereka berdua tampak begitu senang karena melihat dua orang polisi yang datang. Mereka mengira polisi itu akan menyelamatkannya. Namun kenyataannya, kedua polisi itu juga bagian dari mereka. Di sanalah Adriana dipaksa berpose agar mendapatkan gambar foto yang menarik untuk dipajang ke situs OpenBO. Sementara Georgie hanya bisa menangis melihat adiknya tanpa melakukan apapun karena situasinya yang tidak memungkinkan untuk melawan mereka. Ditambah lagi ada dua polisi yang menjaga. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju New Jersey. Dari belakang Georgie masih mengikutinya hingga sampailah di wilayah Juarez, kota paling berbahaya ketiga di dunia. Di tengah perjalanan, mobil Georgie mogok kehabisan bahan bakar. Tidak ada pilihan lain, dia pun meninggalkan mobil itu dan berlari mengejar truk yang membawa Adriana. You must do it. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Georgie menemukan tempat Manuelo membawa Adriana. Namun sayangnya Manuelo lebih dulu telah meninggalkan tempat tersebut. Tiba-tiba datanglah sebuah mobil dengan plat nomor polisi Texas. Mobil itu parkir di dekat bangunan tersebut. Halo?
Secara diam-diam, Georgie memutuskan untuk menumpang di bagasi mobil agar dia bisa melewati perbatasan Amerika dan melanjutkan pencarian adiknya. Pemilik mobil itu bernama Ray. Dia adalah seorang penyelidik federal penipuan asuransi yang juga sedang berupaya mencari jejak anak perempuannya yang hilang secara misterius pada usia 10 tahun. Ray mencari anaknya sudah 10 tahun. Jadi kalau ditemukan dan masih ada, umurnya kira-kira 20 tahunan. Be home tomorrow. I'm in Juarez. See you tomorrow. Get some sleep. Ketika berhenti di minimarket, Ray menyadari keberadaan Georgie di bagasi mobilnya dan dia akan membawa Georgie ke kantor polisi. Di sini Georgie mencoba menjelaskan sebenarnya yang terjadi. Namun Ray tidak memperdulikannya. She's just 13. She was kidnapped. I'm not kidding, man. I'm looking for my little sister. If you're a good boy, you can't help me. Mister, I need to get to New Jersey. These guys will do something terrible to her. Don't you understand? Setibanya di kantor polisi, Georgie melarikan diri. Dia tidak ingin dipulangkan ke Meksiko lagi sebelum menemukan adiknya. You're just gonna take me back to the cop. You're going the wrong direction. She's that way. Why should I trust you? Karena merasa kasihan, Ray pun mau membantu Georgie dan mengantarkan ke New Jersey. Dia merasa apa yang dialami Georgie sama persis dengan apa yang dialami dirinya. Ray berpikir seandainya dia tidak bisa menemukan anaknya kembali, setidaknya dia sudah membantu orang lain. Karena dia tahu gimana rasanya kehilangan seseorang yang sangat dia sayangi. Di tempat lain, Manuelo membawa mereka ke suatu tempat yang ternyata tempat itu adalah tempat di mana mereka bertransaksi dengan pelanggan-pelanggannya. Veronica merasa kasihan kepada Adriana dan ingin menjaganya. Dia rela menawarkan dirinya asalkan jangan Adriana yang menjadi korban. Namun mereka tidak menghiraukan ucapan Veronica. No. Let her go. Let her go. Di tempat itu Adriana hanya disuruh karaokean tanpa harus melakukan kuda-kudaan. Karena nantinya dia akan dilelang secara online dengan harga yang cukup fantastis. Secara dia masih original, jadi kalau dilelang harganya nggak main-main. Malam harinya di sebuah restoran, Georgie melihat seorang anak laki-laki yang pernah ia lihat sebelumnya bersama Adriana. Tidak ingin kehilangan jejak lagi, dia lalu mengejarnya dan menghajar pria yang membawa anak itu. Beruntung, Ray menghampiri dan melerainya. Outside. I want you to take the boy and give him to the police. Outside. Dari sinilah mereka berdua mendapatkan informasi bahwa pria tersebut membeli bocah itu dari sebuah situs perdagangan manusia. Dia juga memberikan username dan kata sandi miliknya. Ketika situs itu terbuka, mereka terkejut melihat banyak foto-foto gadis belia yang dipajang. Georgie juga melihat ada foto adiknya yang siap untuk dilelang dengan nominal yang cukup fantastis. Adriana, no Maria. Di keesokan harinya, mereka yang akan berangkat ke New Jersey berhenti sejenak buang air kecil. Kesempatan itu diambil oleh Veronica dan Adriana untuk segera kabur. What the fuck? Setelah berada di tempat yang ramai, Veronica meminta Adriana melapor pada polisi yang berjaga, sedangkan dirinya akan mencari telepon umum agar bisa mengabarkan keluarganya. I call for my family. Go. Go. Look. The police. Veronica. One moment, please. Weronika, gdzie ty jesteś? Mama? Potem ci powiem. Posłuchaj. Muszę słyszeć twój głos. Tapi tiba-tiba dari belakang, Manuelo kembali mendapatkan mereka berdua dan membawanya masuk ke dalam mobil. Atas apa yang Veronica lakukan, dia dibawa ke suatu tempat untuk diberi sanksi hukuman. Sebelum mereka memberikan sanksi hukuman, Veronica lebih memilih melompat ke dalam jurang. I'll make sure you pay for this.
dan tewas saat itu juga. Terlihat dari raut wajah Manuelo, dia merasa sangat bersalah, terlebih ketika Adriana berteriak menangis karena ditinggal orang yang selalu menemaninya. Perjalanan pun dilanjutkan. Adriana dibawa ke rumah seseorang yang berada di New Jersey. Sisi lain, Ray dan Georgie telah sampai di hotel New Jersey. Dia meminta Georgie untuk beristirahat, sedangkan dirinya akan mengonfirmasi kepada polisi setempat tentang kejahatan ini. Namun sayangnya permintaan Ray ditolak. Mereka menganggap laporan dari Ray akan mengganggu strategi kepolisian New Jersey dalam menangkap mafia perdagangan manusia. Even though this group might be based, the real problem here is that this thing. We know where they're Jersey operate. Tidak ada pilihan lain, Ray akan menangani kasus ini seorang diri. Maka dari itu, yang pertama kali dia lakukan adalah menghubungi istrinya untuk meminta dukungan, serta meminta izin untuk memakai sebagian uang tabungannya agar bisa memancing mereka. Istrinya setuju dengan keputusan sang suami. Dia juga memerintahkan agar suaminya itu segera pulang jika sudah menemukan anak mereka yang hilang 10 tahun yang lalu. You find your daughter. I want you to bring her home. If I do, I will. Ray lalu bercerita kenapa dia mau membantu, karena dirinya pernah kehilangan seorang anak perempuan yang bernama Shirley. Waktu itu usianya masih 10 tahun. About 10 years ago, she went over the border. She sold her, Yes, she's beautiful. didn't she? Green, like her mother's. Adriana hanya bisa pasrah sambil berdoa, semoga orang yang membelinya nanti adalah orang baik. Pelelangan Adriana dimulai. Georgie dan Ray membuat akun baru atas nama wisatawan dunia. All right. $8,000. One bidder is online. Penawaran pertama dengan harga $8.000 dari pihak lain. Georgie menaikkannya lagi menjadi $10.000. Pihak lain menaikkannya lagi menjadi $12.000. Little Buddha. Tiba-tiba pihak lain masuk lagi dari Afrika menjadi $20.000. A new one from South Africa. 21? Yeah. Go to 25. Go to 29. Go to 32,000. Singkatnya, saat detik-detik penutupan harga, Georgie berhasil menjadi penawar tertinggi, yaitu $32.000, dan tentunya itu semua atas perintah dari Ray. Mengalahkan dua pesaing mereka, ia kurang lebih hampir menyentuh 500 juta kalau dirupiahkan. Sure. Let's find out where she is. Setelah pelelangan dimenangkan oleh mereka, akhirnya Ray yang berangkat menuju tempat titik pertemuan. Di sana dia dijemput oleh Manuelo. Ray tidak diperbolehkan membawa mobil pribadinya ke tempat Adriana berada. Ternyata Georgie bersembunyi di dalam bagasi, lalu mengikuti mobil mereka. Sesampainya di sana, Ray bertemu dengan seorang wanita muda. Ray menatap wanita itu, seakan mengenal seseorang yang mungkin adalah putrinya. Have a seat. No. Give him the money. It's all there. Ray memberanikan diri untuk bertanya kepada wanita itu, siapa nama dan dari mana asalnya. Karena pertanyaan itulah, wanita tersebut curiga. Dia menyuruh Manuelo untuk menggeledah. Barangkali pria yang ada di hadapannya adalah mata-mata polisi. What do you want to know? Who would that be? Remind me of someone. I think he's a cop. No, I'm not a cop. You're very nosy. Untuk membuktikan semua itu, wanita tersebut meminta Ray agar dia mau berhubungan badan dengan Adriana di kamar rumahnya sebelum membawanya keluar. Tentu Ray menolak karena dia sudah membayar dengan harga yang tinggi dan harus mendapatkan privasi yang setimpal. Deserve a little privacy. I think for this amount of money. Alasan Ray masuk akal, namun wanita tersebut berkata, minimal harus ada bukti, walaupun hanya sebentar.
I want to see blood on the sheets. Setelah mereka berdua sudah berada di dalam kamar, Ray mengaku yang sebenarnya. It's okay. I'm gonna hurt you. I'm a friend of your brother. He's here with me. We're gonna get you out. But I hate your brother. Tidak kehilangan akal, Adriana masuk ke kamar mandi untuk melukai tangannya agar berdarah. Manuelo datang memeriksa mereka. Ketika pintu dibuka, dia melihat Adriana dengan sengaja mengotori spraynya. Manuelo. Di sini Adriana mengingatkan Manuelo dengan ucapan Veronica yang akan selalu menjaga dirinya. Perkataan Adriana membuat Manuelo tersadar dan merasa sangat bersalah. Dia memberitahu kepada bos wanitanya bahwa mereka sudah melakukan sesuatu. Di saat Ray akan membawa Adriana pergi dari sana, tiba-tiba Georgie menyerang Manuelo dan memukul kepalanya menggunakan besi. Di waktu yang bersamaan, para polisi datang dan menangkap mereka berdua. Ternyata saat di kantor polisi, sang detektif memasang alat GPS di mobil milik Ray dan mengikuti pergerakannya. Para polisi menggeledah rumah wanita itu, dan betapa terkejutnya mereka ketika menemukan banyak wanita muda di basement rumahnya yang akan dijual secara online. Sebelum berpisah, Georgie mengucapkan terima kasih banyak kepada Ray karena sudah membantu mencari keberadaan adiknya. Uang untuk membeli Adriana sebesar $30.000 Ray berikan kepada mereka berdua. Ray juga berpesan kepada Georgie agar menjadi anak yang baik dan hindari pergaulan buruk yang ada di Meksiko. For you. I'll be the best. Take care of your sister. Take this. Come on, don't argue. Namun secara diam-diam, Georgie mengembalikan uang itu ke dalam mobil Ray. Dia merasa tidak enak untuk menerima karena Ray sudah banyak membantu dirinya. Good luck with everything. Georgie dan Adriana kemudian dipulangkan ke Meksiko, sementara sang ibu hanya bisa berdoa menanti anak-anaknya yang belum kembali. Mereka menemui sang ibu di gereja. Adriana merasa bersalah karena terakhir kali dia keluar dari rumah mengabaikan larangan dari sang ibu. Adriana takut jika ibunya tidak akan menerima dia. Namun semua itu tidak seperti yang Adriana bayangkan. Ibunya sangat senang ketika melihat kedua anaknya kembali dengan selamat. Akhir kisah, Ray tidak berhasil menemukan putrinya. Namun meskipun demikian dia merasa senang karena sudah membantu Georgie menemukan sang adik. Sementara Georgie pergi ke kediaman Vadim untuk membalaskan apa yang telah ia lakukan kepada adiknya. Kisah Adriana dan Veronica hanyalah dua dari ribuan cerita pilu perdagangan manusia. Modusnya terus berkembang menyesuaikan zaman, tersamarkan oleh janji palsu, pekerjaan yang menggiurkan dan gaji yang tampak fantastis. Kini para pelaku tidak lagi bersembunyi di lorong-lorong gelap. Mereka bersembunyi di balik layar ponsel, menggunakan media sosial untuk mencari korban berikutnya. Perdagangan manusia bukanlah cerita film. Ini nyata dan bisa terjadi kepada siapa saja jika tidak berhati-hati dalam menggunakan sosial media.